klik start. Oke, sudah ya berfungsi, berarti kita di menu start tadi masuknya ke slide ini. Kemudian kita mau menjelaskan memberi motivasi, kita klik yang icon gambar orang. Selesai, karena hanya satu lembar, satu slide, kita klik yang back home ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi. Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Nah, ini saya buat di Canva, menggunakan Canva, nanti memanfaatkan hyperlink ya. Langkah pertama adalah Bapak Ibu buat PPT-nya terlebih dahulu, materinya seperti ini ya. Saya mulai dari cover, kemudian main slide-nya atau slide utamanya atau untuk menu ya, yang memuat nanti ada motivasi ya, persepsi. Ini contoh saja ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat, itu disesuaikan dengan kegunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, slide-slide ini nanti kita menggunakan tautan ya, atau link untuk berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Tapi kontrolnya di satu slide saja, di slide utama atau main slide. Ya, kemudian ini terakhir ada video, ini contohnya saja, nanti bagaimana memasukkan video ke dalam menautkan video juga di dalam slide ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya koleksi banyak PPT misalnya, tapi dalam bentuk PowerPoint ya, tinggal Bapak Ibu convert aja dari PPT yang ada ke Canva untuk diperbarui, misalnya mau ditambah elemennya ya, tinggal Bapak Ibu masuk ke Canva, kemudian klik Word Design, kemudian klik import file yang ini ya. Nah, tinggal Bapak Ibu cari di mana posisi file yang mau dimasukkan, misalnya seperti ini. Saya punya koleksi banyak misalnya, tapi sudah ada perbaikan, misalnya sudah kurang menarik. Nah, bisa Bapak Ibu upload ke Canva ya untuk diperbarui ya, tinggal pilih dan nanti dia akan masuk ke Canva dan tinggal Bapak Ibu edit ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti ini ada 19 slide ya. Ini cover, kemudian di sini kita kasih judul sesuai materi. Misalnya di sini kita klik sini, klik cover misalnya. Yang ini kan bisa diedit ini. Nah, ya kalau misalnya Bapak Ibu belum ada, biasanya nomor saja 1, 2 misalnya kan. Nah, ini bisa diganti pasti, biar untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menautkan ya, biar tidak salah. Nah, kalau sudah ini kita tutup. Kalau sudah nanti kita tautkan, misal yang lembar pertama ini cover misalnya. Nah, di sini tadi ada menu startnya ya. Sebentar. Nah, tinggal Bapak Ibu cari di elemen yang ada ya. Misalnya dengan kata kunci, kalau misalnya Bapak Ibu mencari, klik saja start misalnya. Nah, atau mulai bahasa Indonesia boleh ya. Itu hanya elemen saja untuk mempercantik biar terkesan atau terlihat interaktif. Nah, di sini ya, tinggal Bapak Ibu pilih saja sesuai dengan keinginan. Kemudian kita tautkan ya. Caranya kita klik
tombol yang ingin kita gunakan untuk menautkan ke slide berikutnya, kita klik, kemudian pilih. Ini ada tulisan tautan. Kalau misalnya tidak muncul, Bapak Ibu bisa cari sesuai dengan tampilan halaman Canva-nya. Kita klik tautan. Nah, ini kita mau kemana setelah cover ini? Nah, kalau di sini kita mau ke halaman 2, berarti halaman 2 namanya home misalnya. Oke, selesai ya. Kemudian untuk slide keduanya, nah ini main slide yang akan kita gunakan ya sebagai menu utamanya. Ada motivasi, kemudian ada persepsi, tujuan, materi pembelajaran, ice breaking, quiz. Nah, ini video, ini contoh saja. Yang pertama, kita menautkan untuk motivasi. Kita klik di mana saja, bisa di tulisan atau bisa di gambar atau icon. Biar terlihat menarik, kita tambahkan icon dan kita klik icon aja. Kita klik, kemudian tautan. Nah, motivasi itu slide nomor berapa? Bapak Ibu cari. Oh, ternyata di sini di nomor 3. Cari di sini 3. Oke, klik, selesai. Kemudian yang nomor 2, persepsi. Persepsi kita tautkan adanya di slide nomor 4. Kita klik, cari ya, 4. Oke. Kemudian yang tujuan pembelajaran ada di nomor 5. Ini tujuannya kita memberikan namanya setiap slide-nya ya, biar mudah kita mencari yang tujuan pembelajaran. Kita klik taut. Kemudian ini kita buang. Saya mencontohkan dari awal. Tujuan, klik, selesai. Kemudian di materi mulai dari slide ke-6, kita klik, ini kita buang biar tahu prosesnya. Kemudian kita cari yang nomor 6, klik, selesai. Kemudian ice breaking ini materi banyak kan, 6, 7, 8, 9, 10 sampai berapa itu materi itu. Kemudian ice breaking ada di nomor slide ke-16. Nah, berarti kita kembali ke main slide-nya, ice breaking. Oke, kita buang, cari di 16, slide 16. Oke, selesai. Kemudian quiz terakhir. Nah, game misalnya, game itu ada di slide ke-18. Nanti kita klik yang 18. Oke, selesai. Jadi begini ya Bapak Ibu caranya teman-teman. Kita buat dulu slide-nya atau materinya atau bahannya PPT yang ingin kita tautkan ya, biar terlihat interaktif dan menarik ya. Kemudian yang video ini ekstra ya, contohnya saja, bukan bagian dari ini misalnya. Nah, ini tanpa judul, belum ada judul. Kita klik, tautkan, selesai. Mau di tulisannya juga bisa. Klik videonya tadi di slide 19. Oke, selesai. Nah, kalau selesai ya, tinggal kita tampilkan ya, kita klik tampil, tampilkan, tampil. Kita coba benar tidak terhubung atau tertaut satu dari slide satu ke slide yang lainnya. Nah, ini ya. Ini misalnya Bapak Ibu sambil menjelaskan dengan peserta didik, menyapa peserta didik. Kemudian selesai, klik start. Nah, oke ya. Tapi tadi ada menu-menu yang belum saya jelaskan untuk yang misalnya kita mau kembali ya. Nah, di sini sudah. Nah, ini di slide ini biar kita kembali ke slide utama atau menu, ini bisa kita tambahkan dengan icon atau ya icon home atau tulisan back bisa ya, tinggal Bapak Ibu cari di sini misalnya home untuk kita kembali ke slide. Jika sudah kita menjelaskan satu slide ini, mau kembali lagi ke slide utama, atau kita buatkan kita tambahkan icon home ya. Oke, atau tulisan home. Nah, bagaimana menautkan? Kita klik icon ini, kemudian kita klik tautan. Kemana kita mau kembali? Ke
slide nomor 2 ya, berarti home. Kita klik home. Selesai. Kemudian saya cari yang contoh untuk next ya, selanjutnya ini juga home karena dia cuma satu slide, jadi tidak ada next ya. Sudah selesai menjelaskan, balik ke home. Ini kembalinya juga ke yang nomor 2 ya. Tinggal dilihat posisi home itu menu utamanya di mana ya. Nah, kemudian kita coba cari yang slide-nya next. Nah, ini ada juga, ada seperti ini ya, boleh divariasikan. Kemudian menunya tergantung Bapak Ibu ya, sesuai kreativitas Bapak Ibu, sesuai keinginan dan keperluannya. Nah, di slide materi ini saya kumpulkan lagi menjadi slide utama ya, atau menu utama yang terdiri dari beberapa penjelasan. Nanti ketika diklik icon-icon ini dia membuka materi baru ya, sama saja prosesnya sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita cari yang next, tulisan next. Ini next ini ya, next itu berarti untuk kita melanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi kita klik, kita mau ke halaman berapa misalnya untuk penjelasan apa ini, hipertensi anemia ini ada 2 slide. Nah, berarti kita pakai next. Kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Oke, selesai ya. Fungsinya sama, home, backnya misalnya kalau misalnya kita mau kembali ke slide ini, kita menggunakan yang back saja. Kalau misalnya untuk tulisan home-nya, untuk kembali ke benar-benar yang utama tadi, yang di paling awal ya. Jadi untuk kembali ke yang slide utama juga, tapi yang kedua kita menggunakan icon back saja, tulisan back seperti ini ya. Nanti kalau misalnya kita klik back, berarti kembalinya ke sini. Tapi kalau kita klik home, berarti nanti kembalinya ke yang utama, yang paling depan. Nah, seperti ini ya. Oke, selesai. Kalau selesai, Bapak Ibu sudah siap untuk presentasi. Caranya bagaimana? Kita klik tampilkan. Klik tampilkan. Nah, jadi untuk kelancaran proses presentasi akan sangat bergantung pada jaringan internet Bapak Ibu ya. Nah, itu perlu juga dipertimbangkan kalau misalnya mau memasukkan link YouTube atau game misalnya, tapi jaringannya kurang support. Nah, mungkin lebih baik Bapak Ibu menggunakan yang sederhana saja. Nah, sekarang kita sudah presentasi ini, misalnya dalam kelas Bapak Ibu ya, sudah menjelaskan pada peserta didik, menyapa peserta didik, kemudian klik start. Oke, sudah ya berfungsi. Berarti kita di menu start tadi masuknya ke slide ini. Kemudian kita mau menjelaskan memberi motivasi, kita klik yang icon gambar orang. Selesai. Karena hanya satu lembar, satu slide, kita klik yang back home ini. Back home kembali ke sini ya. Kemudian yang persepsi juga sama, karena dia cuma satu slide, tidak ada next. Jadi saya hanya memberikan icon back home saja. Oke, yang goal, tujuan, sama, tidak ada, hanya satu slide. Kita cukup menggunakan atau memberikan icon home untuk kembali ke yang utama. Kemudian materi. Nah, materi tentu banyak ya. Nah, ini baru kita fungsikan menu back ya, kemudian naik. Kalau back, coba kita lihat kembalinya. Tidak usah, tidak kita fungsikan ya. Yang backnya tidak usah. Kita pakai yang next. Nah, ya kalau back tadi misalnya Bapak Ibu mau kembali ke slide utama bisa ya. Yang nomor 2 berarti home, enggak apa-apa. Home ini juga bisa. Oke, selesai. Kemudian ini bisa juga kita kasih kita tautkan dari gambar juga bisa. Nah, ini saya klikkan gambar. Oke ya, kemudian sudah kita jelaskan, kita next ya. Nah, ini akan bergantung pada jaringan internet kita. Next. Nah,
selesai ya, berarti yang untuk itu tadi penjelasan tentang macam-macam gangguan peredaran darah. Kemudian kita mau menjelaskan satu-satu, misalnya hipertensi, kita klik apa saja, pengertiannya apa, kemudian ini kita jelaskan, kemudian kita klik back. Back artinya kembali ke yang menu ini ya, yang nomor 2. Kalau home berarti yang di slide kedua. Kemudian leukemia kita jelaskan, kita klik, selesai menjelaskan, kita klik back kembali ya, sampai selesai semua kita jelaskan ya kepada peserta didik kita. Nah ini ya, akan sangat bergantung pada jaringan internet kita. Kemudian anemia sudah jelaskan. Nah ini misalnya kalau banyak penjelasan kita klik naik, kalau tidak ada berarti dia kembali ke main slide atau slide utama tapi yang keduanya ya. Kemudian kita coba lagi yang penyakit kuning. Ini hanya contoh ya, gambarannya seperti ini. Sekali lagi, untuk kontennya itu tergantung materi pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, selesai ya, back. Kemudian kita mau menjelaskan tentang hemofilia. Kita klik. Oke, ini muncul ya. Oke, nah misalnya yang hemofilia ini adalah penjelasan terakhir kita, berarti habis untuk materi. Kita kembali ke home ya, klik home. Home berarti kita kembali yang slide utama yang paling depan. Nah ini ya. Oke, kemudian selesai materi, penjelasan materi, kemudian kita ajak anak ice breaking. Kita klik ice breaking. Nah ini langsung kemudian kita jelaskan bagaimana aturannya. Kita klik rule ya. Nah ini aturan-aturan mainnya dalam ice breaking ya, 1, 2, 3 sudah dijelaskan dan dilakukan. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama atau main slide-nya. Nah kemudian ke quiz misalnya, kita klik yang quiz ini ya, ikonnya atau tulisan tergantung yang mana yang kita tautkan. Ini sekarang menggunakan icon quiz. Oke, nah Bapak Ibu nanti diarahkan ke laman atau slide untuk quiz ya. Nah di sini karena seharusnya bisa langsung di slide ini, tapi saya ketika klik start ini dia membuka tab baru ya. Misalnya ini ada teka-teki silang, saya menggunakan word wall. Ada banyak game, terserah Bapak Ibu ya untuk kuisnya bentuknya seperti apa. Sekali lagi tergantung kreativitas Bapak Ibu. Klik start, nanti berarti kita tab baru. Nah ya, sebenarnya bisa langsung di kanvanya ya, tapi tadi ada gangguan jadi saya tidak menggunakan itu. Oke, terbuka kuis, sudah masukkan nama, kemudian klik start. Nah, bisa kita suruh anak-anak satu-satu mengerjakan, atau misalnya sama-sama misalnya, atau berkelompok saling tebak misalnya. Nah, misalnya klik mana yang mau diisi terlebih dahulu. Nomor 2, darah sulit membeku. Nah, tinggal diketik misalnya hemofilia misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kanker darah, leukemia. Nah, kemudian misalnya 3, akibat kekurangan zat besi, anemia misalnya ya. Kemudian 1 mendatar, darah tinggi, hipertensi misalnya. Kemudian 5, penyakit kuning, jaundice. Nah, kemudian yang ke-6, penyakit ini umum terjadi di betis, varises misalnya. Varises. Nah, dah selesai ya. Selesai ya, kita tutup ya. Selesai untuk gamenya. Oke, sekarang
Untuk di sini saya belum tambahkan mau kemana setelah itu. Nah, ini bisa kita tambahkan, misalnya mau kembali ke, oh ini ada tombol next harusnya ya, untuk ke halaman berikutnya. Kita tambah saja misalnya ikon ini. Oke, tambah, mau kita tempatkan di mana, misalnya di sini. Oke, nah kemudian kita tautkan. Ini taut, kita mau ke back home. Oh, yang back aja ya, kita pilih yang back home aja. Sudah game, kita pilih home saja, home, back home. Nah, kita ambil yang ini, ada banyak sebenarnya pilihannya, ada yang 3D ya, 3 dimensi, terserah Bapak Ibu. Misalnya kita ambil yang ini saja. Nah, kita tempatkan di sini misalnya. Selesai kuis tadi, berarti kita tautkan ke home, berarti yang nomor 2. Oke, selesai. Jadi kalau misalnya sudah main game selesai, coba kita tes kembalinya. Nah ini ya, selesai. Kita mau kembali ke slide utama, tinggal klik, nanti otomatis selesai ya. Kalau untuk video sama, tinggal klik, nanti Bapak Ibu diarahkan ke video ini ya, tidak usah diputar. Oke, begitu Bapak Ibu cara menotkan atau membuat presentasi menarik dan interaktif dengan menggunakan Canva. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu lebih rajin, lebih kreatif untuk animasi isi-isi dari slide ini kan sebenarnya, apalagi pembelajaran IPA bisa menggunakan gambar-gambar 3D ya, yang 3 dimensi itu, misalnya untuk menjelaskan hewan, misalnya persebaran fauna, flora misalnya. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan gambar-gambar yang 3 dimensi. Itu sangat menarik ya. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.